Oke. Nih, Oke. sudah direkam. Oke, let's begin. Ayo kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Miss. Iya, alhamdulillah nih. Terima kasih Bu Dian sudah datang siang ini. Gimana Bu Iya, Dian, apa Miss. kabar? Alhamdulillah baik sih, Miss. Baik, tapi Ya. sepertinya kenapa nih wajahnya? Ada sesuatu kah? Lagi mau ngobrolin apa nih siang ini? Iya nih, Miss. Ini ada anak saya nih, siswa saya satu orang nih, anaknya hiperaktif, sangat hiperaktif di kelas. Jadi itu Oh, gitu. membuat saya jadi bad mood kadang-kadang. Jadi pada saat masuk kelas tuh membuat, saya tuh merasa Mhm. terganggu, jadi, bikin emosi kadang kurang terkontrol gitu, manajemen dirinya jadi sedikit goyah gitu loh, Miss. Oke, oke. Iya, Miss, Satu siswa satu aja nih ya? siswa. Satu siswa Mmm, itu gitu? iya, Hiperaktif. hiperaktif. Mmm, oke, oke di, sesi coaching kali ini apa nih yang pengen dicapai sama Bu Dian? Saya mau, saya tuh bisa gitu untuk, apa namanya, menemukan cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak, saya ini gitu, satu orang ini. Jadi supaya anak saya yang hiperaktif ini, yang sering ganggu temen-temennya, itu bisa saya tangani gitu. Karena saya merasa sangat kesulitan sekali loh, Miss, gitu, menghadapi satu orang ini, satu anak ini, gitu. Karena dia itu sangat mengganggu gitu teman-temannya, dia keliling-keliling kelas, kadang menggebrak-gebrak meja, kadang dia sambil nyanyi-nyanyi gitu, Miss. Itu tuh mengganggu Gitu. saya, mengganggu teman-temannya juga gitu, Miss. Jadi saya mau nih gimana nih ya gitu, supaya nih anak nih, bisa saya kendalikan gitu istilahnya atau sedikit berkuranglah gitu mengganggunya gitu loh, Miss. Mmm, oke, oke. Jadi, Bu Dian pengen, solve the problem yang, di kelas how to manage anak yang super aktif ini ya, hiperaktif ini Iya, gitu ya? mhm. Oke. Kita identifikasi dulu deh, kita identifikasi lebih dalam dulu ya, Bu Dian. Oke, oke, Mmm, iya, Miss. apa nih tantangan utama yang, Bu Dian hadapi dari satu siswa ini? Anaknya ini kan sering bikin kegaduhan gitu ya, terus anaknya juga kalau saya perhatikan gitu, anaknya kan slow learner juga nih ya, Miss. Tapi Mmm, saya juga kan tuh, sering, beberapa kali sih bukan sering untuk berkomunikasi gitu ya dengan kedua orang tuanya gitu, tapi memang saya sering berkomunikasinya dengan ibunya gitu. Nah, apa kalau mhm. ibunya sih dia ya memahami sih kalau memang anaknya sepertinya, ada trouble gitu memang, tidak seperti anak biasanya gitu. Tapi saya pernah sekali, berkomunikasi dengan, ayahnya. Jadi ayahnya ini, eee menolak gitu, denial gitu. Anaknya tuh, "Enggak kok," katanya, "sama sih sebenarnya ibunya aja," gitu mungkin. Ibunya aja yang harus, lebih sabar gitu. Pokoknya seperti itulah, itu tuh tantangannya sih dari orang tuanya. Terus ya dari, apa namanya, dari sikap anaknya juga gitu, itu tantangan banget lah pokoknya kan anaknya bener-bener, gimana ya, bikin kegaduhannya itu emang super-super gitu. Saya juga udah, apa namanya, udah, anak ini kan sudah naik kelas 5 ya, Miss. Jadi saya tuh udah berkomunikasi dengan wali kelas sebelum-sebelumnya, dari yang kelas 1, kelas 2 gitu. Mereka juga sama sebenarnya mengalami hal yang seperti yang saya alami juga gitu dan, apa sih namanya, sudah dilakukan berbagai macam juga katanya sering komunikasi juga dengan orang tuanya juga masih sama gitu, Miss. Memang kalau yang ayahnya ini kayaknya yang
"Enggak," katanya, "enggak, anak saya sih normal gitu, itu mah gurunya aja," kadang seperti itu loh, Miss. Itu tuh yang kadang bikin saya down Mmm, juga sih pas yang, apa namanya, ayahnya yang seperti itu, gitu. Gitu, Miss. gitu ya. Jadi, kalau orang tua ibunya, masih menerima ya, Bu, ya, Iya, tapi mhm, ayahnya menolak gitu, malah tadi saya mendengar Bu Dian menyampaikan apa, menyalahkan gurunya iya, gitu, mhm oke. mhm. Eee, Coba sekarang Bu Dian dari skala 1 nih sampai 10 ya, Mhm. seberapa sulit nih Bu Dian dalam menangani siswa ini? Berapa ya, mungkin kalau di skala 1 sampai 10 mungkin udah di tahap 9 sepertinya, Miss, karena saya merasa memang Wow, kewalahan gitu untuk mengatasi satu orang anak ini gitu. oke, Iya, 9 ya Bu ya, Masya Allah nih, tapi pasti, dari pengalaman Bu Dian sebelum-sebelumnya, eee, ada satu kekuatan nih yang dimiliki Bu Dian gitu, apa nih? Kekuatan apa yang dimiliki Bu Dian, dalam menangani siswa ini? saya sih kalau menurut saya nih kekuatan saya sudah merasa sudah cukup sabar gitu ya untuk menangani anak ini. Saya juga sudah berusaha itu untuk komunikasi dengan orang tuanya. Terus saya juga sudah, meminta apa sih, advice gitu, nasehat dari, masukan-masukan juga dari wali kelas sebelumnya, ya itu saya anggap saya sudah menjadi kekuatan sih bagi saya gitu. Tapi ya walaupun mungkin tidak sepenuhnya atau mungkin tidak range-nya gitu, mungkin, masih kurang gitu dari harapan saya gitu, Miss. Oke, alhamdulillah Kadang ya kan Bu Dian sudah gimana gimana? iya, kadang kan, apa sih namanya, sabar itu ada batasnya juga gitu. Jadi kadang kesabaran saya itu tidak selalu berhasil gitu loh, Miss, gitu. Oke, alhamdulillah sih berarti, Bu Dian kekuatan Bu Dian selama ini ya sudah berusaha untuk sabar gitu ya. Bu Dian juga sudah Iya. coba, berbagai cara gitu ya untuk, mengatasi siswa ini, tapi ya tidak selalu berhasil gitu ya. Nah oke, sekarang, coba kita buat rencana deh, kita rencanakan langkah-langkah ke depan kira-kira apa nih ya langkah pertama yang, bisa Bu Dian lakukan, supaya bisa lebih mengelola situasi di kelas gitu, Bu? Apa ya, mungkin langkah pertama yang bisa, saya lakukan mungkin saya memberikan tugas-tugas yang memang terarah gitu mungkin ya. Mhm. Supaya lebih, tenang juga mungkin anaknya gitu. Terus mungkin tempat duduknya bisa, tapi beberapa kali sih saya sudah melakukan ini sih, ya walaupun tidak sepenuhnya ini, tapi cukup berhasil gitu dengan, apa namanya, menempatkan anak ini untuk duduknya gitu, lebih dekat dengan saya gitu sebagai gurunya. Mhm. Seperti itu sih, Miss, memang paling itu aja mungkin langkah-langkahnya kalau menurut saya yang memang sedikit, berhasil sih meredam gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya gitu, Miss. Oke, sudah sangat baik sih kalau menurut saya ya. Jadi, siswanya duduknya dekat Bu Dian gitu ya supaya lebih Iya, mudah, mhm, di-handle gitu ya Bu Dian ya? iya, Oke. Eee, tapi Bu Dian pernah mempertimbangkan nggak, tadi kan Bu Dian menyampaikan orang tuanya yang perempuan atau ibunya, mhm, sudah mulai terbuka gitu ya dengan, apa yang disampaikan oleh guru, artinya menerima iya, nih bahwa kondisi anaknya ini berbeda gitu ya, mhm. eee, walaupun ayahnya masih denial aja, masih menolak aja gitu. Nah, Bu Dian, apa sudah pernah mempertimbangkan untuk, berkomunikasi intens dengan, orang tuanya begitu, Bu? Sudah sih sebenarnya, sudah, apa namanya, sudah saya lakukan itu gitu ya, untuk komunikasinya intens karena, dengan ibundanya gitu, dengan ibunya sudah saya lakukan, apa namanya, bahkan apa sih namanya, saya juga pernah gitu ya menyarankan untuk bagaimana kalau sekiranya mungkin anak ini karena, saya lihat gitu dari ciri-cirinya gitu, anak ini mungkin
apa sih namanya, dia spesial gitu. Jadi bagaimana kalau sekiranya gitu ya, walaupun ya tapi karena kita sesama perempuan gitu, kalau ibu juga kadang kan dia bisa bisa menerima gitu ya, apa sih namanya, masukan gitu ya. Mhm Pada mhm. saat ngobrol, "Bagaimana Bu kalau, anaknya mungkin ini apa, diperiksakan gitu ya ke Mhm. psikiatri gitu atau mungkin yang memang, memahamilah tentang kondisi atau keadaan, anak ibu ini gitu." Nah, si ibunya ini dia itu lebih apa sih namanya, kayak lebih berat, apa sih pendapat dari suaminya ini gitu. "Apa sih?" Mmm, katanya, "Enggak," katanya, "tapi ayahnya memang." "Enggak," katanya, "kayak orang anak saya anak yang normal," katanya, "nggak perlu, emang anak saya gila," katanya, "anak saya ini," gitu. Malah seperti waduh, itu loh, Miss, gitu. Kalau ibunya sih jadi, kalau lebih intens itu kan saya komunikasinya sama ibunya ya, sama ayahnya itu mhm cuman sekali memang gitu. Pernah dipanggil juga gitu ke sekolah tuh yang datang memang ibundanya gitu. Kalau mhm. apa namanya, ayahnya pernah sekali saja saya komunikasi gitu. Gitu, Miss. Oh ya, bagus itu Bu. Berarti sebelumnya sudah pernah ya Bu ya, mengundang Ya. orang tua gitu ya, walaupun Mhm. ayahnya masih, menolak gitu. Sekarang ada strategi nggak Bu Dian, untuk lebih melibatkan orang tua dalam diskusi yang lebih terbuka gitu? Ya strategi apa nih kira-kira yang bisa diterapkan? Apa ya, mungkin saya akan mengatur pertemuan mungkin ya, mengatur pertemuan lagi mungkin dengan, orang tuanya kedua orang tuanya ya, karena selama ini yang datang itu biasanya salah satunya saja gitu, Miss. Mungkin Mmm, nanti iya next iya. saya akan, jadwalkan mungkin, apa sih namanya, untuk, yang datangnya kedua orang tuanya itu, gitu. Itu mungkin langkah saya ya. Saya juga mungkin akan komunikasi atau mungkin minta bantuan juga ke kepala sekolah gitu ya, sebagai penengah, dan rencana saya juga, ya apa namanya, mudah-mudahan sih bisa ya, bisa dilaksanakan gitu, Miss. Saya maunya gitu kan, karena kan kedua orang tuanya kan selama ini apalagi ayahnya kan gitu sedikit menolak gitu ya kan, kayaknya masih kurang menerima gitu kalau Mhm yang di ini itu, apa, yang mengungkapkan kan saya gitu ya, kalau anaknya memang, spesial gitu mhm. kan. Jadi saya mau, apa sih, minta bantuan gitu ke pihak puskesmas gitu. Pihak puskesmas yang kalau Mmm, di, apa sih namanya, kalau di, masyarakat gitu kan, kalau yang orang kesehatan kayaknya kalau tentang kesehatan, tentang ini tuh kayaknya lebih didengar gitu, untuk kesehatan mentalnya, mungkin fisiknya gitu kan. Saya berencana sih maunya seperti itu gitu, Miss, ini dalam waktu dekat inilah gitu mungkin, rencana saya seperti eee, itu, gitu. oh jadi Mhm. strateginya selain mengadakan pertemuan lagi dengan orang tua, itu, mengundang pihak kesehatan untuk bisa Iya berkomunikasi langsung dengan orang tua murid yang hiperaktif itu Bu, gitu? iya iya Eee, iya. itu diundang begitu saja oleh sekolah, ke sekolah begitu? Atau ada momen apa mungkin Bu Dian? Enggak sih, sebenarnya kan di bulan depan itu, di bulan Oktober memang itu ada biasanya ada, kunjungan atau penjaringan untuk, anak-anak yang, pemberian obat cacing gitu dan untuk kelas 1 biasanya itu. Jadi memang rutin tuh biasanya di, bulan Oktober, kebetulan kan bulan depan ya, jadi memang pada saat itu ya saya anggap itu waktu yang tepat gitu Oh, untuk membicarakan ya, apa sih namanya, sambil menyelam minum air lah gitu, mhm gitu mhm. Miss. Inginnya sih Mmm, seperti itu, gitu. Jadi oke. saya ingin, apa sih, jadwalkan itu pada saat penjaringan gitu. Jadi saat ada pihak puskesmasnya juga gitu kan di situ, jadi ada orang tuanya juga gitu Miss. Tapi mungkin Oh, oke. next mungkin selanjutnya ya emang, apa sih namanya, mungkin lebih lebih intens mungkin ya nanti, apa sih namanya, untuk lebih private mungkin nanti, apa sih namanya, saya secara khusus mungkin harus, mendatangi puskesmas mungkin ya, begitu kali, Miss.
Tapi ini mah Mhm untuk apa sih ya, langkah pertama lah yang mungkin bisa saya lakukan lah untuk sementara ini gitu. Itu sih mhm. Mas paling. Iya, kemudian, menurut saya itu sudah sangat baik sekali sih, maksudnya, walaupun Budian tidak, langsung datang, ke puskesmas gitu dengan, meminjam momen yang diadakan sekolah untuk, penjaringan apa Bu, pemberian, obat cacing. Nah, bisa juga gitu memanfaatkan momen itu gitu. Oke, itu sudah baik sekali sih kalau menurut saya gitu. Oke, kita rangkum deh, dari strategi atau langkah yang akan Budian, ambil ya tadi untuk menangani, satu siswa hiperaktif ini. Yang pertama tadi kan Budian, menyampaikan akan membuat rencana kelas yang lebih terarah ya untuk siswa ini. Salah satunya dengan memisahkan siswa tersebut, tempat duduknya mungkin berdekatan dengan guru supaya lebih bisa di-handle gitu ya, Bu, ya. Kayak itu Iya, yang pertama ya. Kemudian, Budian berusaha untuk, berkomunikasi lebih intens lagi dengan orang tuanya. Berarti nanti akan ada, sesi pemanggilan mungkin ya, orang tua iya, siswa tersebut dipanggil gitu untuk mhm, berkomunikasi dan berdiskusi lebih terbuka lagi, iya, supaya kedua orang tua bisa menerima gitu ya. Karena tadi yang mhm, disampaikan Budian kan baru ibunya saja yang mulai menerima, iya ya, tapi mhm, ayahnya masih, menolak aja begitu ya. Oke, iya ini iya, perlu ya Bu ya, nanti komunikasi lebih lanjut lagi. Kemudian Budian tadi akan, melibatkan pihak medis untuk iya, bisa, menyampaikan ke wali murid karena betul yang disampaikan Budian tadi biasanya kalau yang menyampaikannya pihak yang, berkepentingan atau pihak dalam hal ini pihak medis ya, itu bisa lebih iya, didengar gitu ya, Bu, ya, oleh, bener, orang tua ketimbang kita gurunya. Malah tadi disalahkan ya Budian ya, iya, "Anak saya normal," katanya gitu ya, malah, "Itu iya, mah gurunya aja," malah begitu ya. Semoga iya dengan, iya, 3 langkah ini yang terakhir apalagi, melibatkan pihak medis itu supaya, orang tua bisa lebih, mendengar gitu apa yang disampaikan dan bisa lebih care lagi ya, dengan orang tua, dengan anaknya ini begitu. iya iya Oke, iya, jadi setelah, kita punya strategi yang tadi itu nih, kira-kira Budian mau mulai, mengeksekusi rencana ini, mhm. kapan nih Bu gitu? Kapan Budian akan mulai, membuat rencana khusus untuk siswa yang hiperaktif itu, kemudian kapan Budian akan coba, mengatur pertemuan dengan orang tua gitu. Kalau yang pihak kesehatan itu kan di momen, penjaringan itu ya Bu ya? Iya. Selebihnya gimana nih Bu? Mungkin saya akan jadwalkan mungkin, di minggu depan ya. Jadi, Minggu depan. rencana khusus ini saya mencoba mungkin untuk mengatur pertemuan terlebih dahulu mungkin dengan, kedua orang tuanya gitu untuk, apa namanya, ya pendekatanlah gitu, jangan yang ujuk-ujuk gitu langsung di ini dengan dengan penjaringan tadi dipertemukan dengan pihak puskesmas gitu. Betul betul, nanti kaget ya Bu? Iya, takutnya kaget, "Ada apa anak saya? Kenapa saya?" Kan takutnya seperti itu. Iya. Oke, bagus Bu, Itu Mas. berarti minggu depan gitu ya Bu ya? Iya, Saya minggu yakin depan. sih ya semoga bisa terlaksana ya Bu, saya yakin Bu Dian mah berkomitmen untuk, hal ini ya, untuk menjalankan rencana Iya ini. iya. Siap, Insyaallah. insyaallah lah, berkomitmen, untuk menjalankan rencana yang sudah menjadi list nih di apa sih namanya, di pikiran saya, di kepala saya nih, mudah-mudahan bisalah bisa berkomitmen untuk menjalankan itu, Mas. Iya, saya percaya Bu Gitu. Dian berkomitmen dan insyaallah akan menemukan, jalan ya dan nanti ke depannya anak yang satu ini bisa teratasi gitu ya Bu ya. Amin, Eee, iya iya, Kapan Miss. nih Bu Dian kita bisa ketemu lagi untuk bahas perkembangan ini? Kapan ya? Mungkin, 2 minggu lagi ya kali ya, Miss, ya? Gimana nih kalau 2 minggu lagi lah mungkin sudah terlaksana mungkin ya rencana saya itu, gitu. Apa namanya, rencana-rencana kegiatan yang memang bisa saya lakukan gitu di, 2 minggu ke depan gitu. Jadi kita bisa refleksi tuh, apa tuh, apa namanya, Betul, kekurangannya mungkin ya seperti itu ya, betul. Miss, ya, 2 minggu lah ya, Oke, kita boleh. bisa ketemu lagi. Tenang Oke. loh, hari ini nih,
bisa curhat sama Miss, jadi Alhamdulillah. rada plong gitu ya, rada lega terkait masalah ini juga gitu, dikuatkan juga gitu. Terima kasih pokoknya Miss. Iya, alhamdulillah kalau lebih lega, kemudian lebih terbuka lagi ke depan harus seperti apa, ya sudah punya strategi juga nih ke depannya mau seperti apa. Iya Kita iya ketemu lagi iya. insya Allah di 2 minggu lagi ya, Bu Dian, untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Semoga di kelas, dengan rencana strategi yang tadi sudah Bu Dian sampaikan, siswa bisa lebih terhandle lagi, kelas juga manajemen kelasnya jadi lebih baik lagi, kemudian, ya kelasnya menjadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya, Bu Dian. Amin, iya itu harapan saya Miss. Tidak terganggu oleh satu siswa yang super tersebut begitu ya. Iya iya. Iya iya, dan semoga rencana yang berikutnya bertemu dengan orang tua juga bisa, berdiskusi lebih terbuka lagi dengan orang tua dan bisa menghadirkan pihak, medis ya. Oke siap, kita bertemu 2 minggu lagi ya. Semoga, Siap, perkembangannya baik, semoga amin, tidak iya ada, ya kendala yang berarti lah ya gitu, kalau kendala mah iya ya mungkin ada saja, tapi semoga iya. tidak ada kendala yang berarti, semoga lancar gitu, melaksanakan strategi yang sudah kita bahas, yang sudah kita rencanakan Oke. sekarang gitu ya. Tetap semangat Bu Dian. Selalu semangat. Wah Terima sekarang kasih sudah bisa semuanya. senyum nih. Iya, Tadi plong pertama nih. ketemu masih cemberut, masih Iya. iya. Sekarang Oke. udah happy, udah, terbuka lah Mhm pikiran mhm. nih. Oke, alhamdulillah. Oke, Bu Oke. Dian, good luck ya, Oke, sukses terima selalu. kasih. Iya. Mhm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lanjut, boleh melanjutkan aktivitasnya lagi, Bu Dian. Oke, terima kasih. Kembali kasih. Mari kita stop recording. Oke.